Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat AA. Jumpa lagi dengan saya Asep Anom di channel dakwah Asep Anom TV. Terima kasih atas subscribe-nya. Semoga manfaat, barokah, dan jadi amal soleh untuk sahabat AA dimanapun berada. Kali ini AA akan membahas tentang zikir pembantai corona. Penasaran kan? Kita bahas nanti. Tentu setelah sama-sama kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk salawat. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Deg 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 der. Sahabat AA, berangkat dari keprihatinan bahwa kondisi bangsa saat ini sungguh sangat memprihatinkan. Wabah COVID-19 semakin kesini semakin mengganas. Maka untuk sahabat AA orang Subang, hati-hati. Bagi dia COVID-19 baru ki ganas. Maksudnya semakin merajalela. Saya lihat kemarin di televisi ada tayangan bahwa korban COVID-19 itu per hari 35.000 orang lebih. Dulu aja ketika 2.000, 4.000, 5.000 geger kita. Sekarang udah 35.000 per hari. Masya Allah. Oleh karena itu sahabat AA tetap jaga prokes, perketat bahkan prokes, dan jangan takut sahabat AA. Ada satu amalan yang bisa membantai virus corona, yaitu la ilaha illallah, zikir sahabat AA. Dalam kitab Sirajut Thalibin dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ilaha illallah hisni wa man qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni umina min iqabi. La ilaha illallah itu benteng aku, kata Allah. Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia sudah masuk benteng aku. Dan siapapun yang masuk ke dalam benteng aku, dia aman dari azab aku. Luar biasa. Alhamdulillah. Corona mah kecil sahabat AA. Ini azab Allah diamankan untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ustadz, tetangga saya rajin, dia berzikir, dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi kemarin kena, bahkan meninggal. Oh, saya dapat keterangan dalam kitab Jami'ul Usul fil Auliya dijelaskan, inna dzikra la yufidu faidatan tamatan illa bitalqin. Zikir akan menghasilkan faedah yang sempurna kalau zikir tersebut diperoleh dari hasil talqin. Mungkin dia suka mengucapkan la ilaha illallah, tapi la ilaha illallahnya tidak dari hasil talqin. Sebab la ilaha illallah yang dihasilkan dari hasil talqin, zikir yang dihasilkan dari hasil talqin, itu akan sangat dahsyat faedahnya. Guru saya dulu di pesantren Al-Mardiyah Cileunyi mengatakan, al-wirdu ma'al ijazah kasamil muqatil. Wirid yang diijazahkan itu akan seperti racun yang mematikan.
Dan zikir la ilaha illallah, khusus untuk zikir la ilaha illallah, ijazahnya itu namanya adalah talqin. Nah, talqin. Sahabat AA sudah talqin belum? Nah, kalau belum, insya Allah saat ini kita akan talqin. Siapa yang bisa nalkin kita? Kalau talqinnya orang yang sudah meninggal di jero kubur, yang sudah meninggal ditalkin, itu bisa oleh siapa saja. Yang sedang sekarat ditalkin, itu bisa oleh siapa saja. Tapi kalau talkinnya yang tujuannya adalah untuk membersihkan hati, yang tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa, yang tujuannya adalah supaya bisa dekat dengan Allah, talkin tersebut harus diambil dari seorang guru yang hatinya bersih. Ini dijelaskan dalam kitab Miftahus Sudur karangan Syekh Ahmad Sayyibul Wafa Tajul Arifin. Beliau mengatakan bisyarti akhdiha min qalbin naqiyyin taqiyyin mimma siwa Allah. Talqin tersebut harus diambil dari seorang guru yang hatinya bersih, yang di dalam hati guru tersebut hanya ada zikir kepada Allah. Siapa yang punya hati tersebut? Yang punya hati model seperti itu? Dalam kitab Al-Ghawsu Rabbani dijelaskan, yang punya hati seperti itu, yang hatinya bersih, yang di dalam hatinya hanya zikir kepada Allah, yaitu namanya adalah Syekh Mursyid. Tapi Syekh Mursyidnya harus Syekh Mursyid yang hidup. Min syaikhin waliyin mursyidin hayyin, dan muttasilin ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Zikir tersebut harus diambil atau ditalkin dari seorang mursyid yang masih hidup, yang silsilahnya nyambung kepada Rasulullah SAW, yang sanadnya nyambung kepada Rasulullah SAW. Nah, sahabat A, sudah belum belajar zikir dari seorang mursyid yang sanadnya nyambung sampai Rasul? Siapa Syekh Mursyid yang masih hidup, yang sanadnya nyambung kepada Rasul saat ini? Nah, untuk Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, nah, namanya adalah Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Al-Maslul. Beliau lebih dikenal dengan nama Abah Aos. Beliau tinggal di Sirnarasa, Ciomas, Panjalu, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Beliaulah yang punya kapasitas dan otoritas untuk mentalkin kita, yaitu Syekh Mursyid, seorang guru yang hatinya bersih, yang di dalam hatinya hanya ada zikir kepada Allah. Beliau. Jadi kita ngambil talqin sama beliau. Dan alhamdulillah sahabat AA, beliau sudah mengizinkan saya untuk mentalqin siapapun yang ingin belajar zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka sahabat AA dimanapun yang menyaksikan video ini akan menerima talqin zikir ini. Nah, siap sahabat AA? Nah, zikir ini insya Allah akan mendekatkan kita kepada Allah, akan menyampaikan kita kepada Allah. Makanya diniatkan belajar zikir itu, ngambil talqin zikir itu, niatnya adalah bukan untuk membantai corona, sahabat AA. Itu mah hikmahnya, salah satu hikmah. Tujuan intinya adalah ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Intinya adalah ingin dicintai oleh Allah itu. Nanti akan dikasih bonus oleh Allah. Apa bonusnya? Di dunia selamat dari corona yang sedang mewabah saat ini. Di akhirat akan diselamatkan dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting, kita semua akan dicintai oleh Allah. Siap sahabat AA menerima talqin? Ya, kalau siap perhatikan di sini.
diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallah. Allahumma aftahli bifutuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala habibil aliyyil azim sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Nah itu mukadimah. Gak hafal juga gak apa-apa. Yang harus diamalkan, dihafalkan cuman 2 zikir. Pertama, zikir yang diucapkan oleh lisan, yaitu kalimatnya la ilaha illallah. Bagaimana cara mengamalkan ini? Inilah talqin. Nanti sahabat AA ya, ketika berzikir itu pejamkan mata. Jadi gini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, jadi selama zikir pejamkan mata. Nah, kalau sekarang jangan dulu dipejamkan, lihat dulu ke sini. Caranya berzikir itu begini. Tundukkan kepala, pejamkan mata, tundukkan kepala, arahkan ke bawah pusat sini. Setelah itu tarik nafas. Setelah tarik nafas, keluarkan suara sambil diangkat kepala. La sampai tegak. Nah, sampai tegak begini. Rasakan dari sini ada yang narik dari sini terus ke sini ke otak terus sampai ke sini. Jadi gini. Nah, ini tujuannya adalah untuk membentengi setan yang datang dari sebelah kanan, dari sebelah depan dan belakang. Karena dalam Al-Qur'an dijelaskan setiap waktu, setiap saat kita itu dikeroyok oleh setan. Setan mengeroyok dari depan dan belakang. Makanya zikirnya begini. Nah, setelah tegak masih dalam keadaan tahan napas, kemudian jatuhkan kepala, arahkan ke yang sebelah kanan, 2 jari di bawah susu kanan ke sini. Ilaha, nah, ke sini arahkan 2 jari di bawah susu kanan. Ilaha. Nah, kemudian setelah itu jatuhkan kepala dari tegak ini kepada ini, 2 jari di bawah susu kaki, susu kiri, hati. Nah, illallah itu sambil dikeluarkan nafas. Illallah sambil keluarkan nafas. Jadi begini lengkapnya. La ilaha illallah. Sudah paham? Sahabat AA? 1 kali lagi ya. Nabi dulu ngasih contoh kepada Sayyidina Ali 3 kali. La ilaha illallah. Silahkan sahabat AA dicoba ya. Tunduk kepalanya sambil dipejamkan matanya, pejamkan, arahkan ke bawah pusat ya. Setelah itu tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas ya. Kemudian angkat kepalanya sambil keluarkan suara. Lalu keluar, jatuhkan kepala ke kanan. Ilaha. Kemudian jatuhkan ke kiri. Illallah. Sambil keluarkan nafas. Siap? Ya, coba 1 kali lagi ya. Ya. La ilaha illallah.
Sayyiduna Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angkat tangan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan naimin. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka ila darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Amin. Allah Nah, itu zikir yang pertama, namanya zikir jahar, zikir yang diucapkan oleh lisan, dan itu diamalkan setiap selesai sholat fardu sebanyak 165 kali. Nanti penjelasannya di belakangnya. Nah, sekarang zikir yang kedua, zikir yang diamalkan oleh hati. Tadi diamalkan oleh lisan, sekarang diamalkan oleh hati. Nah, diamalkan oleh hati. Caranya bagaimana? Caranya begini. Tundukkan kepala, arahkan ke hati. Nah, hati itu 2 jari di bawah susuk kiri yang tadi. Arahkan ke sini. Pejamkan matanya. Nah, dagunya dikenakan ke dada. Lipatkan lidahnya biar nggak bersuara, sebab ini bukan amalan lidah, ini bukan amalan lisan, tapi ini amalan hati. Dilipatkan. Nah, nanti tarik nafas, nanti tahan nafas. Sedang tahan nafas itu nanti amalkan oleh hati zikirnya. Nah, terus tahan nafas sekuatnya. Kalau udah nggak kuat, keluarkan aja nafas, atur nafasnya, atur. Jangan dulu berhenti berzikirnya oleh hati sebelum saya katakan sudah. Ya, kalau sudah berarti sudah. Kalau kata saya teruskan zikirnya terus. Nah, siap sahabat A? Oke, enggak. Pejamkan mata, tundukkan kepala, serongkan ke kiri, arahkan ke hati. Tarik nafas. Tahan nafas. Nah, lalu amalkan oleh hati. Ini yang harus diamalkan oleh hati. Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Nah, teruskan hatinya begitu. Terus tunduk, pejamkan mata, arahkan ke hati. Hatinya zikirkan, zikir yang tadi. Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Nah, teruskan. Beliau saja bisa mengucapkan la ilaha illallah, ya. Beliau, tapi hatinya nggak tahu kemana. Nah, kita bukan beliau. Kita orang beriman, hatinya harus berzikir. Nah, zikirnya itu Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Teruskan. Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Nah, terus ya sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah talqin zikir. Silakan amalkan, sahabat AA. Allah Awas pernah mengatakan, siapa yang sudah talqin zikir kemudian mengamalkan hasil talqinnya, dia akan terbebas dari corona.
Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insya Allah. Kemarin ada yang nge-WA ke saya, Ustadz, saya sudah ditalkin. Saat ini saya sedang isoman, isolasi mandiri. Kenapa? Saya bilang, kena COVID. Sudah ditalkin? Sudah. Tapi kena COVID? Kena. Maaf, saya mau tanya, apakah hasil talkinnya sudah diamalkan? Belum, Ustadz. Nah itu masalahnya. Abah Aos sudah mengatakan, orang yang sudah talkin, diamalkan talkinnya, zikirnya, insya Allah terbebas dari COVID. Inilah zikir pembantai corona, yaitu dengan tadi la ilaha illallah, yang awalnya 3 kali, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Gitu dikaji secara ilmiah ini. Siapa orang yang mengeluarkan suara tertentu, gerakan-gerakan tertentu, tarikan dan hembusan nafas tertentu, nah, suara tertentunya itu la ilaha illallah, dengan suara, jadi suaranya dikeraskan, la ilaha illallah. Nah, dalam hadis Bukhari dikatakan, inna raf'as saut bidzikri hina yang sarifun nas minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya meninggikan suara dalam berzikir kepada Allah selesai sholat 5 waktu itu terjadi di zaman Rasul. Jadi jangan takut, keluarkan suaranya, la ilaha illallah. Gitu. Suara tertentu, gerakan-gerakan tertentu, gerakan tertentu tadi, la ilaha illallah, ke atas, ke kanan, ke kiri. Nah, gerakan-gerakan tertentu, goyangkan kepalanya, goyangkan badannya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu. Dengan tarikan nafas tertentu, hembusan nafas tertentu, itu akan memproduksi hormon endorfin, dan dari hormon endorfin itu akan lahirlah rasa bahagia dalam hati. Makanya Allah mengatakan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah hati jadi tenang. Zikir yang mana? Zikir yang diperoleh dari hasil talqin. Baru akan merasakan hati yang tenang, hati yang gembira, hati yang bahagia, hati yang damai. Hati itulah yang akan menguatkan imunitas kita. Kalau imunnya sudah kuat, maka virus-virus akan tersingkir, tersungkur dari tubuh kita. Nah itu. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
Nah, sekarang bagaimana cara mengamalkannya? Nah, itu ya. Cara mengamalkannya, zikir yang pertama, zikir jahar namanya. Zikir yang ada suaranya, yaitu zikir la ilaha illallah, diucapkan oleh lisan, itu diamalkan tiap selesai sholat. Tiap selesai sholat fardu. Nah, itu diamalkan. Minimal 165. Minimal. Ya maksimalnya sesuai kebutuhan. Semakin kita merasa banyak dosanya, semakin banyak zikirnya. Semakin kita merasa ingin dilindungi oleh Allah, semakin banyak zikirnya. Semakin kita merasa banyak permintaannya, keinginannya kepada Allah, semakin banyak zikirnya. Jadi 165 itu minimal. Yang diawali dengan pertama hadiah dulu kepada Rasul, ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi selesai sholat itu gini, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, setelah itu menghadap ke arah kiblat, lalu hadiah ke kanjeng Nabi, tawasul lah, tawasul ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi man dakhala fi baitil kiram kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. Kenapa hadiah kepada Nabi? Ya karena zikir ini yang kita terima saat ini itu dari Nabi asalnya. Makanya berterima kasih kepada Nabi. Hadiah dulu kepada Nabi. Setelah hadiah kepada Nabi, istighfar, astaghfirullahal ghafurur rahim 3 kali. Astaghfirullahal ghafurur rahim, astaghfirullahal ghafurur rahim. Nah, setelah itu baru sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Nah, setelah sholawat baru ikrar kita, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Ya Allah, hanya Engkau yang aku maksud, yang aku cita-cita, yang aku inginkan. Dari aku belajar zikir ini hanya Engkau, cintailah aku. Jadi bukan karena ingin membantai corona, yaitu mah hikmah dari Allah. Corona akan minggat, akan terbantai dengan zikir ini, itu mah hikmah. Azab Allah akan dijauhkan, itu mah hikmah. Tujuan intinya ingin dicintai oleh Allah. Makanya bisa salah niat, ikrar dulu sebelum zikir. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Setelah itu baru 3 kali zikir. 3 kali dulu. Tarik nafas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Setelah 3 kali lanjut. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah gitu. Jadi suaranya seperti, iramanya seperti itu, gerakannya seperti itu. Jadi jangan terlalu kencang, jangan terlalu cepat. Gara-gara kecepatan suaranya nggak jelas. Bukan begitu. Syekh Mursyid tidak mengajarkan seperti itu. Diajarkannya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah itu. 165 minimal. Semakin banyak semakin bagus. Selesai kita sudah merasa cukup zikirnya, ditutup dengan kalimat Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu betul. Setelah itu doa. Diawali dengan doa ini, salawat menjiat. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna biha usal ghayat min jami'il akhirati wal hayati wa ba'dal mamat innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha wa annaka tafa innama yanqutu 'ala nafsi wa man awfa billahi wa sawtihi ajran 'azima. Nah, setelah itu silakan doa apa yang kita inginkan kepada Allah. Tentu kita ingin dimaafkan oleh Allah, kita ingin jadi orang yang bersyukur kepada Allah. Lalu kita minta apa yang kita inginkan.
Setelah itu ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu nikal kullu ikal kullu anta kullu kullu antika ya rahman rahimin. Nah, setelah itu hadiah lagi kepada Nabi. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi azwaji wa dzurriyyati man dakhala fi badal karam Allahumma Fatihah. Ya Allah, barokah ini semoga Engkau sampaikan, barokah Fatihah ini kepada Nabi, keluarganya, istri-istrinya, sahabatnya, terus Al-Fatihah. Setelah itu baru kepada para guru kita, silsilah sanad-sanad yang sampai kepada Nabi itu. Tsumma ila arwahi jami' ahli silsilatul qadirin Naqsabandiyah ma'ahad Suryalaya wa jami' ahli turuki Sonillah hadrati sultan auliya Syekh Abdul Qadir Jailani qadasallahu Sabil Qasim Sidi Syekh Khatib bin Abdul Ghaffar As-Sambasi Sidi Syekh Tolhah Kalisak Cirebon Sidi Syekh Abdullah bin Muhammad Sidi Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin wa Sidi Syekh Muhammad Abdul Ghawas Saifullah Al-Maslul qadasallahu sirrahum mafhum silsilati wal akhidina anhum kullu syai'in lillahi lahum. Al-Fatihah. Setelah itu baru doa untuk orang tua kita, hadiah untuk ibu bapak kita. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina likafatul nasibat wal mu'minin wal mu'minat al ahyun amwat min masyariqil ardi wa kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. Nah, setelah doa untuk orang tua kita, baru kita istighfar lagi. Astagfirullah rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaih. 3 kali. Astagfirullah rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaih. Astagfirullah rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaih. Setelah itu salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, setelah itu baru ikrar lagi. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Tungkul tawajuh ini namanya. Arahkan ke hati teh 2 jari sebelah kiri teh. Tarik nafas. Tahan nafas sekuatnya. Lalu dikirkan hatinya. Yang tadi itu. Allahu Allah. Nah, terus sekuatnya nafas, sekuatnya nafas. Kalau udah nggak kuat selesai. Alhamdulillah. Nah, itu. Selamat mengamalkan. Insya Allah ini adalah persembahan dari Abah Aos untuk bangsa Indonesia supaya COVID cepat minggat dari bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia terselamatkan, terbebas dari COVID-19. Syaratnya prokesnya dijaga, zikirnya diamalkan, ya, hasil talqinnya diamalkan. Dan itu yang di dalam hati jangan dikasih tahu sama yang lain. Misalnya sama tetangga, kamu hatinya suka zikir gak? Harus zikir hatinya. Jangan sampai banyak lupa kepada Allah. Emangnya gimana caranya hatinya zikir? Gini nih hatinya, Allahu Allah. Nah, itu gak boleh. Bukan gak boleh nyebut Allah. Misalnya kita ada yang lagi ngaji, ya, enakeun kata kita Allah, boleh. Maksud tidak boleh dikeluarkan itu dalam artian nalkin gitu. Ngasih tahu orang berarti itu namanya nalkin. Kalau kita nalkin berarti kita merebut otoritas mursyid. Sebab yang punya hak, punya kapasitas, punya otoritas, kewenangan untuk nalkin itu adalah orang yang hatinya bersih, yang di dalam hatinya hanya ada zikir kepada Allah, yaitu Syekh Mursyid. Kecuali kalau sahabat AA sudah diizinkan oleh beliau Syekh Muhammad Abdul Ghawas untuk mentalkin yang lain, itu baru silahkan. Mudah-mudahan ya manfaat, barokah untuk kita semuanya, segalanya, selamanya. Sahabat AA, barusan sahabat AA sudah menerima ijazah dzikir atau ijazah atau talqin zikir. Selamat mengamalkan ya, diamalkan. Insya Allah kalau talqin zikir tersebut diamalkan, maka sahabat AA di dunia saat ini terhindar dari virus corona, di akhirat dijauhkan dari azab Allah, dan yang paling penting insya Allah kita semua akan dicintai oleh Allah. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas ubrekannya.
Jangan lupa sahabat kalau ada pertanyaan-pertanyaan tulis di kolom komentar ya. Tulis di kolom komentar. Dan juga like and share. Semoga ini untuk bermanfaat, khususnya untuk masyarakat Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Dan mudah-mudahan dengan zikir yang kita amalkan, corona minggat, COVID-nya hilang dari bumi kita tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.